Ingat kata-kata ini, ada harga, ada kualitas. Nah, jadi semakin tinggi harganya di e-commerce resmi, kualitas barangnya semakin bagus. Semakin kurang harganya atau semakin murah harga suatu barang, maka kualitasnya murahan. Oke guys, kembali lagi bersama saya Teddy Permadi di channel TJM yang selalu membahas dunia ekspedisi. Baik, langsung saja saya kepada intinya. Yang akan saya bahas kali ini adalah ada beberapa pertanyaan dari kita semua ya, yang masih penasaran dengan sistem COD. Nah, pertanyaan seperti ini, apakah belanja COD terhindar dari penipuan? Jawaban saya secara spontan menjawab tidak. Tidak terjamin. Atau pertanyaan yang begini, apakah belanja COD pasti terhindar dari penipuan? Jawaban saya no, tidak. Tidak terhindar. Tidak ada yang menjamin 100% Anda terhindar dari penipuan. No. Dengan sistem COD itu ada berbagai macam-macam tempat. Seperti di e-commerce terkenal seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, ataupun Lazada. Itu di brand-brand terkenal. Bukan brand sih, lebih ke ya e-commerce tadi. Selain itu, yang bisa COD, hati-hati buat kalian, jangan ceroboh, cek terlebih dahulu dengan barang apa yang kita cari. Kalau bisa di download gambarnya dulu, kalau nggak bisa di download, silahkan di screenshot untuk kalian bisa nyari di e-commerce yang saya sebutkan di atas tadi, di awal tadi ya. Silahkan cek terlebih dahulu sebelum kalian melakukan check out, karena ini penting sekali supaya meminimalisir terjadinya penipuan. Selalu budayakan teliti sebelum membeli dan baca sejelas-jelasnya deskripsi barang yang mau kalian beli atau barang yang mau kalian check out dengan sistem COD. Karena ada apa ya, seperti ada kata-kata bilang gini, ada harga, ada kualitas, tapi nggak bisa kalian parap semuanya. Kalau di e-commerce terkenal bisa digarap bahwa ada harga, ada kualitas. Kalau yang nggak terkenal, itu banyak sekali alasan dan banyak sekali kemungkinan yang membuatnya tidak bisa demikian. Salah satu alasan diadakannya sistem COD yang pertama, mempermudah pembelian atau mempermudah penjualan suatu barang yang boleh dikatakan nggak laku atau barang yang kurang kualitasnya. Bisa jadi seperti itu. Dan alasan diadakannya sistem COD, dia sifatnya antara penjual dan pembeli sama-sama nggak percaya. Cuman ini nggak bisa dikategorikan ke semua orang, nggak bisa di-apply. Kurang lebih begitulah. Lalu yang terakhir, alasan saya mengatakan bahwa saya menyatakan tidak tadi di pertanyaan, apakah belanja COD terhindar dari penipuan? Jawaban saya tidak.
Dan apakah belanja COD pasti terhindar dari penipuan? Saya menyatakan tidak. Alasan yang pertama, barang lebih cenderung tidak sesuai. Nah, ini hati-hati, hati-hati. Di Facebook, saya nggak menyatakan semuanya sih, nggak bisa diklaim semuanya, cuman sering banyak terjadi seperti itu. Barangnya tidak sesuai. Di HP, yang tampilan di promonya di HP banyak, sekali datang harga mahal, kualitas barang sama sekali nggak sesuai. Ini tetap hati-hati. Lalu poin yang kedua, harga lebih mahal, kualitas hancur. Nah, ini yang barusan saya sampaikan. Tetap hati-hati. Sebelum check out, ingat, periksa dulu atau cek dulu di e-commerce lain. Kalau gambar barangnya nggak bisa di-download, bisa di screenshot maksudnya, untuk kalian bisa cek di e-commerce lain. Kalau misalkan kalian nggak tahu apa nama barangnya, bisa pencarian menggunakan foto. Kalian bisa cari berdasarkan foto yang kalian dapat tadi. Lalu yang ketiga, adanya oknum penjual yang bandel. Maksudnya begini, oknum penjual yang bandel ini, ketika barang kita nggak sesuai, mereka menyatakan kita udah kirim sesuai aplikasi Pak, sesuai pesanan. Padahal ya itu kesalahan mereka, nggak ngasih barang lengkap, nggak dikasihnya dengan lengkap. Ingat, bahan utama kita untuk mengajukan pengajuan barang yang tidak sesuai atau tidak lengkap tadi adalah satu-satunya adalah video unboxing atau segala foto-foto, tetapi lebih diutamakan ke video unboxing. Ini penting sekali. Dari awal kalian membuka paket sampai selesai, jangan ada yang diedit-edit atau dipotong. Oke, tetap stay calm. Lalu yang keempat, oknum penjual yang minta bayaran tambahan ke pembeli. Maksudnya gini, ketika kita memesan suatu barang, contohnya senapan PCP, kita sistemnya COD. Nah, biasanya ini penjual yang nakal, dia tetap ada yang minta biaya tambahan. Contohnya gini, mungkin mereka dibuatnya biaya packing lah, biaya karantina lah, biaya apa ya, macam-macam lah disebutkan mereka. Terus biaya kirim lah, macam-macam. Sampai ada yang meminta biaya keamanan. Kalau kalian menemukan hal tersebut di lapangan, di saat kalian memesan, jangan diladen guys, jangan dikasih atau jangan ditransfer, karena ini penipuan. Yang namanya COD tidak ada biaya tambahan, dan biaya COD-nya hanya yang tertera di resi. Biasanya kan di nomor resi ada tertulis COD-nya sekian. Oke? Ya, kurang lebih seperti itulah. Lalu yang kelima, barang yang sudah diterima tidak bisa dikembalikan. Nah, ini buat kalian hati-hati ketika kalian sudah menerima barang. Jangan lupa yang saya sampaikan tadi, selalu disiapkan video unboxing dari awal paket sebelum dibuka sampai selesai dibuka. Nah, ini penting sekali video unboxing, karena ini untuk pengajuan
komplain ke penjual. Karena gini loh, barang yang sudah kalian terima biasanya langsung ditagih duitnya dari pihak penjual. Jadi mau nggak mau si pihak ekspedisi harus segera mentransferkan uangnya ke si penjual ini, guys. Ya, jadi kalau barang sudah kalian terima, duitnya udah nggak ada di pihak ekspedisi lagi. Mau ekspedisi apapun itu, dia tetap langsung tagih. Seperti JNE, JNT, Si Cepat, dan Ninja Express ataupun Shopee Express, dia tetap langsung ditagih, guys. Jadi ya demikian yang dapat saya sampaikan. Kemudian yang terakhir, saran untuk pembeli, ya, teliti sebelum membeli. Oke, cek dulu harganya di e-commerce lain seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan Lazada. Cek dulu harganya di toko ataupun di e-commerce resmi, ya. Jadi silahkan kalian cek dulu. Kalau memang harganya kurang lebih ataupun apa ya, nggak jauh-jauh beda, setelah kalian hitung-hitung terus barangnya ya lumayan berkualitas, ya kenapa enggak. Terus kalian lihat ratingnya itu udah cukup sesuai, nah silahkan. Oh ya, sekedar informasi tambahan, perbedaan e-commerce resmi dengan yang orang yang jualan pribadi di mau Facebook, di WA, itu perbedaan jauh sekali, ya. Perbedaan mereka gini, yang di e-commerce atau apa ya, toko resmi lah gitu ya, yang lebih terkenal, biasanya mereka dari riwayat pembelian itu kelihatan semua, guys. Nggak ada yang bisa tipu-tipu. Apalagi kalau kita teliti di seperti contohnya di Shopee, nggak mudah. Kita nggak bakalan mudah kena tipu atau penipuan. Itu di situ komen pembeli, terus galeri pembeli, rating dari pembeli, itu kelihatan semua. Jumlah terjual itu kelihatan, guys. Harganya pun bisa kalian cek, semuanya sudah jelas. Nah, sedangkan yang di Facebook atau di pribadi, di WA ini, dia belum ada yang jelas. Kenapa saya katakan seperti itu? Alasannya gini, guys, belum ada yang jelas. Kayak kalau tulis di komen itu kan bisa semua orang, bisa dia bayar orang, bisa dia lebih ke apa ya, nyuruh orang. Misalkan dia perintahkan 50 orang, oh, kalian bla 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 bla. Ya udah, kita bisa jadi kena tipu, kena penipuan kalau kita hanya cek di contohnya di Facebook. Kalau di WA itu nggak bisa, cok. Semuanya private. Mau WA bisnis, mau WA grup, semuanya private. Nggak bisa semua orang lihat, nggak bisa. Itulah perbedaannya di e-commerce resmi dengan sistem di Facebook ataupun WA, itu perbedaannya. Kemudian yang saran yang terakhir, ingat untuk di e-commerce resmi, kalian ingat kata-kata ini, ada harga, ada kualitas. Nah, jadi semakin tinggi harganya di e-commerce resmi,
kualitas barangnya semakin bagus. Semakin kurang harganya atau semakin murah harga suatu barang, maka kualitasnya murahan. Itu guys yang dapat saya sampaikan. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Salam satu ekspedisi dan salam satu tujuan.